Selamat datang kembali di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan drama Donasi Agus ini teman-teman. Sosok yang paling kontroversial menurut aku dari drama ini adalah Wawa ya. Dengan segala macam hal-hal yang disampaikan atau dilakukan, ini ngebuat netizen itu memang banyak yang lebih kontra dengan Wawa. Ya, jejak digital nggak bisa kita bohongi, termasuk juga dengan statement salah satu kuasa hukumnya Agus atau ketua kuasa hukumnya adalah Farhad Abbas. Ini juga menjadi salah satu hal yang cukup kontroversi di masyarakat karena jejak digital banyak menunjukkan hal-hal yang tidak konsisten. Makanya terkait dengan isu adanya perdamaian, terus juga uang dikembalikan, itu kan kayaknya dipakai oleh oknum-oknum tertentu untuk menjatuhkan salah satu pihak yang dugaannya adalah kayak mau dalam tanda kutip menghabisi karakternya Novi, dan ini menurut aku juga salah satu hal yang cukup hati-hati untuk Novi untuk mempertimbangkan langkah ke depannya. Jangan sampai maunya memberikan pesan yang baik tapi selama prosesnya malah nanti diinterpretasikan ke hal yang tidak baik, karena aku lihat trennya Novi sekarang sedang menjadi salah satu sosok yang cukup kontroversi, ngerasa bahwa di prank dan sebagainya. Nah, kita lihat dulu kenapa aku bilang bahwa tidak semua statement dari timnya Agus harus dipercaya 100%, mungkin aja benarnya hanya sebagian, tetapi disampaikan dengan interpretasi yang berbeda, masyarakat menangkapnya berbeda. Nih ada dua video yang akan kita lihat ini teman-teman. Ini adalah video yang kalian mention ke TikTokku di Anjasa Asmara. Beberapa teman-teman minta aku untuk bahas video-video ini. Yang pertama adalah dugaan kebohongan. Pada saat Farhad dan Wawa itu kan komunikasi di hadapan media. Ada salah satu statement ngomong begini bahwa Agus itu pernah nyasar katanya waktu di rumahnya Wawa. Mau ke toilet tapi malah ke dapur. Sampai dia nabrak rak loh gitu katanya. Tapi kan ini kontradiktif sekali dengan video yang beredar pada saat bapaknya Agus lagi diwawancara media. Kemudian Agus kelihatan banget berdirinya mengambil atau menaruh sesuatu. Itu kayak tidak ada meraba-meraba. Langsung garcep aja semuanya. Ini sangat berbeda loh dengan statement tersebut. Tapi coba kita lihat dulu videonya, apakah statement tersebut maksudnya seperti itu atau ada interpretasi yang lain. Ini cuplikan ya teman-teman. Kemarin aja Agus ini mau masuk toilet ke dapur, Agus. Cuma klarifikasi netizen yang menanyakan surat. Udah nggak usah ceritanya kenapa Agus ke toilet ke dapur, cerita itu yang penting. Oh iya, kemarin sempat pagi-pagi saya lagi masak, si Agus mau ke kamar mandi. Terus dia malah larinya ke arah dapur. Saya lupa, biasanya saya ngarahin, sayanya lagi laptop di dapur, dia jadi sempat nabrak. Mudah-mudahan ditemukan kacamata yang bisa menggambarkan posisi di depan kita kan ada. Asal jangan pakai kacamatanya tiba-tiba melihat ada pahlawan di Israel nih. Ya. Jadi dari jejak digital aja cukup kontradiktif, tapi tentunya ini pasti bakal pro kontra juga. Bagi yang pro dengan Agus, mungkin akan mengatakan bahwa kan ini lokasinya beda ya. Lokasinya kan dia mau menuju ke toilet, bukan ke dapur. Tapi kan kalau di ruangan yang dia terlihat kelihatan nggak ada meraba-raba langsung berdiri itu kan cuma satu ruangan, jadi cepet gitu. Ya, tetap aja sih, kalau yang pro sama Agus pasti akan memberikan alasan tersebut. Begitupun juga sama yang kontra sama Agus, ya itu sama aja gitu. Antara ke toilet, ke ruangan, itu kan kurang lebih kalau Agus sudah hafal area tersebut, pasti tidak akan sulit dicari gitu. Nah, makanya selain masalah pro kontra tersebut, ini juga adalah seharusnya menjadi salah satu kebutuhan gitu buat Agus. Kenapa sih tim kuasa hukumnya dari Agus tidak menyarankan Agus untuk menyewa kayak kontrakan eksklusif lah ya, atau apartemen lah yang sederhana yang mungkin hanya 5 juta sampai 6 juta per bulan begitu, agar dia lebih efisien. Karena kalau di kontrakan yang eksklusif atau apartemen yang sederhana, itu kan fungsional ya, mohon maaf kayak toiletnya atau dapurnya, kan dia akan lebih cepat untuk adaptasi. Tapi kan justru berbeda pada saat Agus mendapatkan bantuan $700 atau sekitar 10 jutaan rupiah, justru kan itu dipakai untuk beli AC, dan AC-nya dipasangin ke rumahnya Wawa. Which is, bagi aku pribadi, kalau seandainya dia sewa apartemen yang per bulan 5 jutaan gitu,
Tuh, itu berapa? Dapat 10 juta bisa untuk 2 bulan loh. Kan ya bingung juga nih, karena kebutuhannya Agus kan tidak cuma sekedar AC doang kan, pasti ada kebutuhan-kebutuhan lainnya dengan kondisi dia yang memang sudah tidak lagi seperti dulu. Kan ada banyak hal yang nggak make sense gitu, nggak perlu kita harus lulusan S3 atau S2, S1 untuk bisa berpikir ke arah yang fungsional seperti itu. Tapi malah kenapa kok tidak seperti itu, dan Wawa juga kalau memang dia betulan begitu peduli sama Agus, kenapa tidak dicari ke tempat yang lebih nyaman begitu? Ya, I don't know sih. Beberapa netizen bilang begini, kenapa Wawa seperti itu? Mungkin dugaannya adalah ya biarin deket terus sama Agus, karena Agus ya adalah calon miliarder. Ya, tapi kan Wawa sudah ngebantahnya. Nggak gitu kok. Dulu sebelum adanya Novi atau bantuan, saya sudah dari awal sudah ngebantu Agus tanpa adanya bantuan dari manapun. Cukup kuat juga sih bagian tersebut. Tapi dengan melihat yang sekarang-sekarang ini, banyak netizen yang ragu. Apalagi video berikutnya yang kalian kirim juga ke TikTokku di Anjasa Asmara, teman-teman. Itu ada jejak digital yang sama sekali tidak bisa terhapuskan. Ada 2 wawancara yang berbeda. Pertama adalah di podcastnya Densu yang bawa tasbih, sumpah bahwa saya nggak tahu uang yang 90-an juta rupiah tersebut. Kemudian beberapa waktu kemudian berbicara di media bahwa jujur saya kalau harus ganti sekarang, saya nggak punya uangnya. Coba kita lihat cuplikannya terkait dengan 2 hal yang sangat bertolak belakang, yang ini ngebuat netizen kesannya sangat kontradiktif dengan Wawa. Karena ya begitu, kontradiksinya banyak sekali. Ini hanya beberapa di antara sekian banyak isu yang kontroversial. Tidak pernah Bahkan saya nggak pernah pakai uang 100 juta buat bayar utangnya seperti di mes. Sedangkan saya udah Tuh kan? klarifikasi atau saya udah mengakui kesalahan itu. Kalau untuk mengganti secara tunai sebesar itu saya mohon maaf nggak sanggup. Tapi kalaupun memang harus nyicil, saya siap cicil. Kalau memang nggak mau cicil, saya serahkan sertifikat ke Mbak Novi. Tapi Oke, untuk bagian ini kan kalian sudah bisa menebak ya bahwa ada ketidakkonsistenan. Wawa katanya nggak tahu apa-apa, tapi akhirnya mengakui berikutnya. Dan untuk bagian tersebut sebenarnya juga Denny Sumargo udah memberikan keterangannya. Kita sudah bahas ya, waktu dia ngobrol di podcastnya Deddy Kobuser ya, yang bilang bahwa udah gampang, cuman uang 98 juta itu sekali kedip juga bisa lah ya. Poinnya adalah dari pihaknya Densu memang sudah mau ngebantu Wawa ya, akan menalangi, akan ngebayarin. Nah menurut aku Densu ini memang boleh dibilang sangat baik ya ke Wawa gitu. Walaupun di podcast yang pertama kan dia bilang kata-katanya menalangi. Menalangi itu artinya konteksnya adalah kalau pada akhirnya dari pihak donatur meminta uangnya kembali, tapi uang yang dipakai sama Wawa untuk ngebayar utang rumahnya 35 juta, terus juga sekolah anaknya 8 juta, plus ada perintilan-perintilan yang lainnya. Kalau donatur minta kembali, nanti kan biar Densu yang akan menalanginya. Konteksnya aku tangkap adalah seperti itu. Tapi terlepas pro dan kontra, karena Densu udah melihat statement dari Wawa, Agus, dan juga kuasa hukumnya yang sama-sama kompak di beberapa kali wawancara bilang bahwa itu kan uang yang dipakai Wawa itu akan diganti sama Densu gitu kan ya. Tapi Mbak Novinya masih aja ributin masalah uang tersebut. Nah, Densu aku rasa udah melihat ini semua dan dia tidak mau mempermalukan keluarganya Wawa, diiyakan aja. Nah, tapi sayangnya adalah justru malah terjadinya pelaporan ke polisi di mana Novi dilaporkan dengan 2 laporan loh. Pertama pencemaran nama baik, yang kedua adalah terkait dengan dugaan pemerasan. Gara-gara laporan ini yang ngebuat Densu juga sekarang kayak serba salah gitu. Kalau dia menalangi dari hal tersebut yang dipakai oleh keluarganya Wawa, secara nggak langsung apakah itu tidak akan ngebuat Novi ngerasa ya gitu, kayak sakit hati gitu. Karena menjaga juga Densu termasuk orang yang aku nilai punya kecerdasan emosi yang cukup tinggi ya. Makanya pada saat dia punya podcast yang sukses, bukan karena dia pinter menggali pertanyaan atau memberikan pertanyaan, bukan. Kekuatan dari podcastnya Densu itu adalah dia punya reaksi yang cerdas atau kekuatan ya kecerdasan emosionalnya bagus. Kalau pertanyaan yang diajukan Densu itu sebenarnya standar biasa-biasa aja kalau aku nilai ya, tetapi mampu mendengarkan narasumber, memberikan respon yang tulus, itu loh yang memang
tidak bisa dipelajari oleh banyak podcaster, termasuk juga aku mungkin tidak akan sehebat Densu kalau ngebuat acara podcast seperti itu. Nah, makanya dari bagian-bagian ini adalah ya suka tidak suka yang mendapatkan atensi dari masyarakat yang banyak dipuji. Kalau aku nilai adalah Densu, yang dinilai sama netizen adalah Densu ini adalah orang yang begitu diagung-agungkan lah oleh sebagian netizen gitu, karena dinilai sangat bijaksana menangani kasus ini. Apalagi dia pun juga sekarang malah dilaporkan sama Farhad Abbas dengan pasalnya adalah kayak dugaan penyebar kebencian dengan atas nama suku atau ras tertentu, yang laporannya juga sudah berjalan. Dan Farhad pun juga nggak berhenti di situ aja. Kemarin waktu dia dipanggil oleh Polres Metro Jakarta Selatan, Farhad nggak hadir loh. Padahal itu adalah laporannya dia. Kenapa nggak hadir? Katanya kuasa hukumnya adalah karena ada kesibukan. Aku rasa aku nggak percaya Farhad nggak hadir karena ada kesibukan. Aku rasa ini ada bagian strategi-strategi lagi nggak sih? Dugaannya sih mengarah ke sana. Tapi kalau untuk Densu juga sudah melaporkan balik Farhad ya ke Polda Metro Jaya kalau nggak salah ya. Di situ juga Farhad sudah, Densu sudah dipanggil untuk memberikan klarifikasi, dan dari semua laporan polisi baik untuk Novi dan juga Densu ataupun Farhad atau Farhad ke lain-lainnya, ini semuanya masih berproses, belum ada pencabutan secara resmi dari yang melaporkan. Apakah perdamaian nanti di hari Selasa ada salah satu klausanya adalah mencabut laporan? Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook page, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.